Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. La syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Thumma amma ba'du. Kita akan meneruskan membaca surah An-Nisa ayat yang ke-80. Tak betul kah? Betul. Tadi ada kata. Dia. Okey, kita baca dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند خير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Terjemahan makna ayat mayyuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati rasul itu faqad ata'a Allah, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi penjaga atau pemelihara bagi mereka. Wa yaqulun, dan mereka orang-orang munafik mengatakan ta'atun, kewajiban kami hanyalah taat. Fa idza barazu min indik, tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, bayyata ta'ifatu minhum, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari. Ghairul ladzi taqul, mengambil keputusan yang lain dari yang telah mereka katakan tadi.
Wallahu, dan Allah, yaktubu, menulis, mencatat, ma yubayyitun, siasat yang mereka atur di malam hari itu. Fa'a'rid anhum, maka oleh itu berpalinglah kamu dari mereka. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakkallah kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah menjadi pelindung. Afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa atau maka apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillah, jika sekiranya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, la wajadu, tentulah mereka mendapati di dalamnya fihi ikhtilafan katsira, banyak pertentangan, perselisihan di dalamnya. Taib. Ayat yang mulia ini menjelaskan dua poin yang terpenting. Yang pertama, perintah mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya mentadabbur Al-Quranul Karim. Itu dua poin yang menjadi fokus ayat-ayat yang kita baca tadi. Tentang sebab nuzul ayat yang mulia ini, Muqatil meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man ahabbani faqad ahabballah." Siapa yang cinta kepadaku, maka sungguh ia telah cinta kepada Allah. Wa man ata'ani faqad ata'allah. Dan sesiapa yang taat kepadaku, maka sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkatalah orang-orang munafik setelah mendengar sabda Rasul ini, mereka memberi komen, "Ala tasma'una ila ma yaqulu hadzal rajul?" Apakah kamu sekalian tidak mendengar ke apa yang dikatakan oleh lelaki ini? Maksudnya oleh Rasul lah, oleh si fulan ini. Laqad faraqa asy-syirka wa naha an na'budu ghairallah. Dia telah menjelaskan, mengatakan kepada kita sebelum ini untuk tidak menyekutukan Allah dan melarang kita dari menyembah selain daripada Allah. Wa yuridu an nattakhidhahu rabba kama ittakhadhatin nasara Isa. Sementara dengan perkataan dia tadi, kini ia meminta kita untuk mengambilnya sebagai Rabb, seperti mana orang-orang Kristian telah mengambil dan menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi mereka memahami pernyataan Rasul, sesiapa yang cinta kepadaku sungguh cinta kepada Allah, siapa taat kepadaku sebenarnya ialah mentaati Allah. Mereka memahami bahawa Rasulullah telah meletakkan dirinya setaraf dengan Allah, dan mereka memahami agar Rasul diambil sebagai Rabban min dunillah wal'iyadhu billah. Maka turunlah ayat ini. Okay. May yuti'ar Rasul faqad ata'allah. Taib. Pada ayat sebelum ini, yaitu pada ayat yang ke-59, ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu pada ayat yang sekarang ini tengah kita baca, ayat 80, Allah menjelaskan lebih lanjut perintah tersebut, yaitu wa ati'ur rasul, ya, pada ayat yang ke-59 itu. Nah, kini Allah menjelaskan pada ayat 80 ini, may yuti'ur rasul faqad ata'allah.
Jadi barang siapa yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya ia telah mentaati Allah. Sungguh ia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang mulia ini, kalimah ar-rasul ada alif lam bermakna ma'rifah. Dari ketahui yang dimaksudkan Rasul ialah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia, tidak dapat dicerna diketahui melalui diri kita. Tiap-tiap manusia yang diciptakan oleh Allah diciptakan di atas fitrah tauhid, telah mengenali adanya Tuhan. Itu adalah fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, pada ayat yang pernah saya bagi dahulu. Surah berapa ya? 30. Jangan lupa ayat, lupakan lirik ya. Nah, pada surah 30 ayat 30. Okey, dalam bahasa anda, by the nature setiap manusia itu believe in existence of God. Pada setiap manusia. Nah, kemudian manusia ini dia akan mencari-cari Tuhan itu. Lalu dengan kapasiti yang Allah berikan kepada manusia itu, tidak akan mampu dia mengenali Rabb yang gaib itu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang maha luas rahmatnya tidak membiarkan makhluknya manusia mencari-cari Tuhan. Nah, disinilah keperluan mengutus seorang rasul atau keperluan manusia kepada seorang rasul. Maka Allah telah memilih di kalangan manusia ini menjadi rasul-rasulnya. Okay. Inna Allah astafa minal malaikati wan nasi rasulan. Inna Allah astafa, sesungguhnya Allah telah memilih di kalangan manusia dan malaikat sebagai rasul-rasulnya. Maka dipilihlah oleh Allah di kalangan manusia al-anbiya war rusul, dari Adam alaihissalam kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan seterusnya hinggalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada satupun umat di atas muka bumi ini melainkan Allah telah mengutus pada umat itu seorang rasul. Surah 35 ayat 24. Nah, ketika manusia bertanya-tanya dan mencari-cari Tuhan, maka rasul diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah, diutus pada umatnya masing-masing untuk menerangkan bahawa kata seorang rasul itu, aku akan terangkan dan jelaskan kepada kamu Tuhan itu atau yang berkuasa itu. So, para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah bagi menerangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap rasul yang diutus Allah dianugerahkan Allah pedoman hidup, manhaj, berupa sebuah kitab. Ini dalam surah 57, 25. Demikian Allah telah menganugerahkan pada setiap rasul itu manhajul hayat, system of life. Bagi rasul selain daripada rasul akhir zaman, mereka diberikan Allah al-bayyinat pada ayat itu ya, 57-25 tadi. Al-bayyinat di situ bermakna mu'jizat. Rasul-rasul yang terdahulu mereka diberikan manhajul hayat, kitab, pada waktu yang sama dianugerahkan mu'jizat. Manhajul hayat, kitab dan mu'jizat mereka itu diasingkan, terpisah. Kitab lain dan mukjizat lain. Itu umat-umat terdahulu.
Contohnya Allah menganugerahkan kitab Taurat, membekalkan Taurat pada Musa alaihissalam. Pada waktu yang sama Allah juga memberikan mukjizat kepada Musa bagi membuktikan kerasulannya. Berupa yang Allah bagi tahu pada kita, tongkatnya bila dilemparkan dia berubah jadi ular, dan tangannya bila dimasukkan pada poketnya keluar cahaya yang terang benderang. Jadi mukjizat itu disebut mukjizat hissiyah, material. Dan kitab Taurat itu lain. Jadi kitab Taurat hanya sebagai manhajul hayat, system of life, pedoman, dan mukjizat bagi membuktikan kerasulannya. Berbeza dengan manhaj dan mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kitabnya itu adalah mukjizat dia. Mukjizatnya itu adalah kitab. Jadi disatukan oleh Allah. Antara manhaj dengan mukjizat bagi Rasul yang terakhir ini adalah satu. Sementara yang lain tadi terpisah kan, antara mukjizat dengan manhaj. Oleh itu, orang yang beriman kepada Rasul sebelum Muhammad SAW itu, iman mereka itu setelah melihat mukjizat yang miracle yang luar biasa itu. Okay? Setelah melihat mukjizat, baru mereka beriman. Nah, setelah mereka beriman, baru diturunkan manhaj, itu kitab Taurat ataupun Injil umpamanya. Bagi mereka yang tidak melihat berlakunya mukjizat, ya mereka tidak akan beriman. Kalau ada pun hanya sekedar berita yang disampaikan oleh mereka yang menyaksikan. Akhirnya iman mereka pun tidaklah kokoh. Boleh jadi mereka beriman, percaya pada berita itu, atau boleh jadi tidak. Okey. Tetapi untuk mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada Rasul yang terakhir, yang juga merupakan pedoman hidupnya, ia tetap ada dan kekal hingga hari ini, hingga hari kiamat. Tidak diasingkan. Jadi mukjizat Rasul ini disaksikan oleh orang-orang yang hidup sezaman dengannya, dan orang yang hidup hari ini hingga hari kiamat. Walaupun tidak menjumpai physical Rasul, tapi mukjizatnya remain, tetap ada, yaitu Al-Quran. Hinggalah hari ini. Jadi orang sekarang akan beriman kepada kerasulan Muhammad SAW itu dengan mengkaji manhajnya yang merupakan mukjizat. Nah, mukjizat bagi orang Arab ketika itu dari sudut bahasa, tata bahasa Arab. Mukjizat bagi kita sekarang di zaman sains dan teknologi, maka Al-Quran adalah mukjizat bagi zaman kita, di mana Al-Quran tidak sekali-kali against penemuan-penemuan sains dan teknologi. Sebaliknya, dia selari dan sesuai, tidak pernah memusuhinya. Jadi bagi kita hari ini yang bukan Arab, bahasa Arab pun tak tahu, ya dari sudut itu. Penemuan-penemuan new discovery hari ini bila dirujuk pada Al-Quran ternyata sama ngam, atau orang mengkaji ayat Quraniyah berdasarkan kepada kaedah-kaedah saintifik, sekarang terbukti. Nah, ada orang yang beriman pada zaman kita hari ini di kalangan saintis. Setelah mereka mengkaji dan mengkaji dan mengkaji, pada akhirnya mereka beriman. Bukan begitu? Nah, jadi maka itu iman mereka berdasarkan kajian sains tadi jadi mantap. Bagaimana dengan kita? Dahlah bahasa Arab tak tahu, sains pun buta. Akhirnya ya pakai feeling beragamanya, pakai rasa. Agamanya hanya sekadar dalam bentuk ritual. Agama hanya dalam bentuk gathering. Agama hanya dalam bentuk nyanyi-menyanyi. Agama hanya bentuk ha 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 ha, he 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 he, ya hanana, ya hanini. Itu saja agamanya. Okey? Dari sudut bahasa tak mampu, dari sudut sains pun, ya Rabb. Jadi akhirnya inilah realiti yang ada di kalangan kita. Okey.
Kita balik lagi tentang ar-rasul, ya. Taib. Banyak ayat di dalam Al-Quran perintah dari Allah untuk mentaati Rasul. Seperti tadi surah yang sama ni ayat 59 dalam surah 24 ayat yang ke 54, okay. Dan banyak ayat-ayat yang lain perintah untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam tu bukan mentaati zat Rasul, bukan. Tapi mentaati apa yang dibawanya. Nah, yang dibawa Rasul itu munazzalun, turun datang dari Allah. Jadi sesiapa yang mentaati Rasul sebenarnya ya mentaati yang mengutus Rasul. Mentaati Allah semata-mata sebenarnya. Okey? Boleh faham di sini? Dan mentaati Rasul ini atas perintah Allah. Mentaati Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat pada ayat 64 tu, surah 4 ayat 64. Surah 4 ayat 64, gosan sikit ke belakang. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Itu ayat. Illa liyuta'a biiznillah. Ini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan untuk ditaati rasul itu dengan perintah Allah. Izin di sini mana perintah. Okay. Nah, Allah memerintahkan kepada kita untuk mentaatinya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul. Tadi surah 24 54 qul athi'u Allah wa athi'ur rasul. Perintah dari Allah. Okey. So, mentaati Rasul berarti mentaati Allah yang mengutusnya itu. Kena mentaati Rasul atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Soal itu bukan zatnya tetapi manhajnya. Bukan pribadi atau diri Rasul yang harus ditaati. Dia manusia biasa yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan manhaj Allah kepada manusia. Tidak lebih daripada itu. Dia adalah manusia biasa. Bezanya Rasul itu mendapat wahyu dari Allah. Tentu anda sudah hafal surah 18 110. Sudah hafal, saya tak baca. Jadi kita balik lagi, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Yeah. So man ata'a rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti telah mentaati Allah. Telah sabit dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini sumbernya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Sesiapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah mentaati Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Dan sesiapa yang menderhakaiku, disobey me, maknanya dia juga telah disobey Allah. Wa man ata'al amir, barang siapa yang mentaati amir, faqad ata'ani, sungguh ia telah mentaatiku. Wa man 'asal amir faqad 'asani, dan sesiapa yang disobey amir maka dia pun disobey me. Okey. So, ketika Allah tadi berfirman may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, kerana Allah adalah al-amir wan nahi. Allah lah zat yang memerintah kita dan juga yang melarang kita dari sesuatu. Sedangkan Rasul hanya penyampai saja, yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Okey, itu ketaatan kepada Rasul bukan mentaati zatnya,
tapi sebenarnya ia mentaati apa yang disampaikannya dan mentaati yang mengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai seorang Rasul yang manusiawi, kadang-kadang dalam urusan-urusan dunia Rasulullah berijtihad, mengikut ijtihadnya. Dan ketika ia berijtihad kadang-kadang tersalah. Okay. Dalam urusan dunia Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintah Allah untuk bermusyawarat dengan para sahabatnya. Surah Ali Imran 159, di tengah-tengah ayat tersebut ada firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wasyawirhum fil amr. Surah 3 159. Di tengah-tengah ayat itu. Lengkapnya ayat itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la faddu min hawlik. Maka kemudian fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berikutnya itu ayatnya, wasyawirhum fil amri, and consult, bermusyawaratlah dengan mereka, dengan para sahabat dalam urusan-urusan dunia. Misalnya dalam urusan peperangan, perdamaian, perang Badar, perang Uhud, bukti yang nyata Rasulullah SAW bermusyawarat tentang strategi peperangan, bertanya kepada para sahabat. Kadang-kadang Rasulullah punya pandangan sendiri. Biasa para sahabat bertanya kepada Rasul jika sekiranya Rasulullah SAW dalam musyawarat itu menyampaikan pandangannya. Mereka akan bertanya, ya Rasulullah, apakah yang engkau sampaikan itu wahyu dari langit ke, atau hanya pandanganmu sahaja? Sekiranya kata Rasulullah yang adalah wahyu daripada langit, maka semua mereka akan diam dan menerima sepenuhnya. Tapi jika sekiranya ini hanya pandanganku aja, maka para sahabat akan menyampaikan alternatif yang lain. Kami juga ada pandangan yang tersendiri, menurut kami, diterangkan kepada mereka. Maka Nabi mengambil pandangan mereka. Misalnya dalam perang Uhud, Nabi menghendaki supaya kita bertahan di kota atau di bandar Madinah, tapi kebanyakan para sahabat meminta kepada Rasul kita keluar dari kota Madinah dan menerima musyawarat itu, pandangan daripada ahli musyawarat. Jadi sebagai manusia ada kalanya ijtihadnya salah. Satu ketika dalam riwayat Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, seseorang yang, saya ringkaskan, saya maaf hadis ini, menggunakan teknologi perkebunan atau pertanian. Dia buat pendebungaan lah bahasa kitanya. Maka Rasulullah semasa lalu tu dia memperhatikan si pekebun atau petani itu sedang membuat pendebungan. Kata Rasulullah, sebenarnya kalau kamu tidak melakukan benda ini mungkin akan lebih baik hasilnya. Maka para sahabat pun kemudian berhentilah dari pendebungan itu mendengar pandangan Rasul. Kemudian beberapa bulan berikutnya Rasulullah lalu menemui buah itu, buah kurma itu tidak menjadilah, tidak seberapa. Kata Rasulullah, kalau begitu kamu gunakanlah teknologi yang sebelum ini. Jadi dalam urusan-urusan dunia Rasulullah mengatakan, adapun urusan dunia kamu lebih mengetahui daripada aku. Jadi ada kalanya ijtihad Nabi dalam urusan dunyawiyah tersalah, tetapi kesalahan Rasul itu tidak dibiarkan oleh Allah, segera dibetulkan, ditashih. Itu hanya nak menunjukkan bahawa dia adalah manusia biasa yang diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Ijtihad-ijtihadnya dalam urusan dunyawiyah ada kalanya tersilap atau ada kalanya tidak tepat, kerana dia adalah urusan dunia itu mengikut pada pengalaman seseorang. Taib. Jadi yang dimaksudkan oleh Allah sini mayyuti'ir rasul ialah apa yang dibawanya. Oleh itu apa jua yang diberikan Rasul pada kita, disampaikan kepada kita, dijelaskan kepada kita, diberikan kepada kita, terima semuanya. Apa jua yang Rasulullah larang kita daripadanya,
maka kita tinggalkan dalam urusan-urusan diniyah, dalam urusan-urusan aqaidiyah, ubudiyah dan akhlak. Allah menyebut dalam surah yang sudah semua dah hafal, surah 59 ayat 7. Qalahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, di tengah-tengah ayat tersebut, wa ma atakumur rasul, tak sambung, tak apa, fakhudhuhu, kecewalah kita, wa ma nahakum anhu fantahu. Itu ayatnya. Ini mesti dihafal nih. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kenapa kita harus menerima apa juga yang Rasulullah sampaikan dan meninggalkan apa yang ditegahnya? Kerana Rasulullah itu seorang yang ma'sum, seorang yang ucapannya tidak mengikut hawa nafsunya. Tindakan-tindakan Rasul itu tidak mengikut his own desire, tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Semuanya sudah tahu, surah 53 ayat 3 dan 4. Betul tak? Diam tu ya maknanya. Jadi surah 53 ayat 3 dan 4. Okey. Jangan lupa nih ayat-ayat macam ini ya. Hafalkan sebelum nanti mertua atau menantu bertanya ya. Hafalkan. Wa ma yanfiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di sini rahasianya kenapa kita wajib mentaati Rasul. Kemudian wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, sama ada ucapannya atau perbuatannya, apa juga yang Rasulullah berikan, apa yang Rasulullah tetapkan, apa yang Rasulullah sampaikan pada kita, ambil, taati. Dan apa yang ditegahnya, mencegah kita daripadanya, jauhi dan tinggalkan. Nah, kita diwajibkan oleh Allah untuk mentaati manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapannya, tindakannya itu adalah wahyu dan dijamin benar. Ucapan Rasulullah itu dijamin benar. Kerana Rasulullah seorang as-sadiq, orang yang benar, orang yang jujur dalam ucapannya, perbuatannya. Wal masduq, dan dibenarkan. Rasulullah itu as-sadiqul masduq, orang yang benar ucapannya dan dibenarkan. Kerana ia tidak mengatakan, tidak melakukan sesuatu mengikut his own desire. Sebaliknya apa yang dibuatnya, diucapkannya adalah wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda sudah tahu poin ini, akankah anda meninggalkan ucapan orang yang dijamin benar ucapannya dan anda mengambil ucapan manusia yang tidak ada jaminan kebenaran ucapannya? Adakah anda akan meninggalkan ucapan Rasul lalu mengambil ucapan manusia yang tidak ada jaminan dari Allah? Ya. Nah, coba fikirkan. Kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman ada umat Islam lebih mendengar, mengambil, mempraktikkan perkataan manusia yang tiada dijamin oleh Allah kebenaran ucapannya. Na'udzubillah, hingga mereka meninggalkan ucapan seseorang yang ucapannya sentiasa benar. Jadi mukmin yang benar sudah barang tentu pasti dia akan hanya mendengar, mengambil, mengikuti ucapan dan perbuatan dari orang yang dijamin benarnya ucapannya itu. Nah, ini kaidah harus dipahami di sini. Kita berada di zaman, sekali lagi, orang lebih mendahulukan takdim, mendahulukan arah ucapan pandangan manusia yang tiada jaminan kebenarannya, meninggalkan yang benar. Al-Imam, semua a'immatul mujtahidin yang 4 itu, mereka menganjurkan para pengikut mereka untuk mendahulukan qaulullah wa qaulur rasul. Bacalah ucapan-ucapan para imam yang mulia itu. Mereka selalu mendahulukan qaulullah wa qaulur rasul. Dan pandangan mereka pun, mereka mengatakan jika pandangan mereka itu selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil. Jika pandangan mereka ternyata kemudian datang hadis yang sahih dan pandangan mereka itu berbeza dengan hadis yang sahih, maka mereka kata buang. Bahkan mereka sendiri mengatakan, kami akan menarik balik pandangan kami, sama ada
semasa kami masih hidup atau sesudah meninggal dunia. Mereka juga mengatakan tidak boleh seseorang mengambil pandangan kami sebelum dia tahu dari mana kami mengambilnya. Jadi sumbernya tetap kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. So, balik mayyuti'ir Rasul faqad ata'allah. Taib. Ayat yang mulia ini juga ada hubung kait dengan tuntutan syahadatain. Syahadah yang pertama ialah syahadatul ubudiyah, syahadatul ibadah. Bahwa kita tidak akan beribadah, tidak akan menyembah melainkan Allah. Dan syahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah syahadatul amal. Kita tidak akan menyembah Allah melainkan dengan petunjuk, pengajaran, sistem yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan menyembah Allah melainkan dengan mengikuti berittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi may yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Dan wa man ya'sil Rasul wa man 'asar Rasul berarti faqad 'asa Allah. Begitu. Nah, barang siapa yang berikutnya Allah menyatakan pada ayat berikutnya wa man tawalla, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu. Tawalla ay a'rada wa man a'rada an ta'atik. Sesiapa yang berpaling, dia tidak mau mentaatimu, berpaling dari ketaatan kepadamu, maka dia sungguh telah celaka dan telah merugilah orang seperti itu. Wa man tawalla, ini mengisyaratkan bahawa akan ada orang yang taat kepada Rasul dan akan ada pula yang tawalla, yang a'rada, yang berpaling. Nah, realiti kan? Realitinya memang ada hari ini. Hingga hari ini. Ada yang mentaati Allah, ada yang mentaati Rasul, ada yang menderhakai Rasulullah. Nah, orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, orang-orang yang menderhakai. Nanti kita akan baca itu pada ayat 81. Nah, hinggalah hari ini ada yang taat dan ada yang tidak. Kata Rasul dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Tiap-tiap umat aku masuk syurga, akan masuk syurga, illa man aba, melainkan yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang orang yang enggan masuk syurga itu ya Rasulullah? Jawaban Rasul, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Sesiapa yang disobey me, itulah dia orang yang enggan masuk syurga. Subhanallah. Jadi wa man tawalla, akan ada saja orang yang disobey Rasul, yang turn away dari manhaj Rasul. So bagaimana kalau ada orang macam itu? Fama arsalnaka alaihim hafizha. Ini informasi dari Allah kepada Rasul, kalau ada orang yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami, yakni Allah, tidak mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penjaga, pemelihara bagi mereka. Ada nota kaki di bawah itu 321. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bertanggungjawab terhadap amalan-amalan mereka, perbuatan-perbuatan mereka, dan tidak menjamin agar mereka tidak berbuat kesalahan. Okay, Rasul tidak punya kuasa untuk memaksa manusia supaya taat. Dan tidak semestinya semua yang disampaikan Rasul itu akan diterima oleh orang. Kalau ada orang yang disobey him, yang turn away from the truth tadi, Nabi tidak diutus oleh Allah untuk memaksa mereka supaya jangan keluar daripada ketaatan itu. Jadi sama ada mereka nak taat ataupun tidak mentaati Rasul, itu bukan kewajiban Rasul. Kewajiban Rasulullah hanya apa? Tabligh ar-risalah. Jadi kalau orang itu taat, ketaatannya kembali pada siapa? Kepada dirinya. Kalau dia tawalla, dia a'rada, dia berpaling dari ketaatan, yang rugi siapa? Yang celaka siapa? Diri dia.
Rasulullah tidak terjejas kedudukannya. Jadi peranan Rasul hanya tabligh ar-risalah, menyampaikan saja, tidak lebih daripada itu. In 'alaika illa al-balagh, tiada kewajibanmu kecuali hanya menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaytirin, kamu tidak ada kuasa untuk sentiasa memonitor, sentiasa menjaga, memelihara mereka. Tidak, itu bukan tugas Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, "May yuti'illah wa rasulahu faqad rasyada." Sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Dia telah mendapat hidayah atau petunjuk. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan sesiapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yadhurru illa nafsah. Sesungguhnya kemaksiatannya itu tidak memadaratkan kecuali dirinya sendiri. Rasulullah tak ada apa-apa. Apalagi Allah yang maha kaya. Kamu nak taat atau tidak taat, ketaatanmu tidak akan menambah kekuasaan Allah dan kemuliaannya. Kederhakaanmu juga tidak akan mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah. Kalau kita mentaati ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak, maka Rasul tetap saja dia mendapat apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Tugas Rasulullah hanya tabligh. Semua Rasul ditugaskan Allah hanya menyampaikan risalah. Surah Yasin yang Anda sudah hafal 30 tahun yang lalu, ada ayat di situ. 3 orang Rasul mengatakan, "Wa ma 'alaina illal balaghul mubin." Dalam Yasin ada 7 mubin, salah satunya itu tahan nafas 3 hari, ya. Astagfirullah. Tahan nafas 3 hari, gol lah nanti. Saya pun tak tahu, masa kecil diajar dulu sama nenek. Dalam Yasin ada 7 mubin, itu tak? Saya tak tahu, di sini mungkin tak ada, ya. Okey, bertuah Anda tak ada di sini. Teman saya dulu ada, entah apa ada 7 mubin tu pun saya pun tak ingat. Okey. Dan saya punya kawan di pondok namanya juga Mubin, jadi yang ke-6 dia, yang ke-7, ke-8. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam, kalau Anda rujuk surah yang ke-7 sebagai contoh saja, surah yang ke-7 ayat 62, Allah mengkisahkan kepada kita Rasul yang pertama, yaitu Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya menurut firman Allah, surah Al-A'raf 62. Al-A'raf 62. Bismillahirrahmanirrahim. Uballighukum risalati Rabbi. Aku sampaikan kepada kamu risalah-risalah Rabbku. Okey? Nah, itulah seorang Rasul. Rasul yang kedua pada ayat yang ke-68, yaitu Hud alaihissalam, juga mengatakan seperti mana yang dikatakan oleh Nuh alaihissalam. Ayat yang ke-68. Baik. Demikian para Rasul itu hanya menyampaikan saja, tidak lebih daripada itu. Demikian juga Rasul-Rasul yang lainnya. Mereka mengatakan, uballighukum risalati Rabbi. Okey. Begitulah Nabi Allah Saleh, kemudian Nabi Allah Syu'aib alaihissalam, Lut alaihissalam. Kita pada ayat 93 juga ada banyak ayat seperti itu. Uballighukum risalati Rabbi. Sehinggalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anda sebagai penerus perjuangan Rasulullah dalam konteks dakwah juga, in 'alaika illal balagh. Tugas Anda hanya menyampaikan. Dan Rasulullah berpesan kepada Anda dalam hadis yang sahih, ballighu anni walau ayat. Sampaikan oleh kamu apa yang kamu tahu daripada aku, walaupun satu ayat. Ballighu. Jadi kalau Rasul itu seorang muballighun an rabbih, demikian juga orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Tidak lebih daripada itu. Taufiq hanya datang dari Allah. Ya. Taib.
Balik pada surah 4 ayat 80, fama arsalnaka alaihim hafizah. Jadi Allah tidak mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka untuk menjaga. Ada perbezaan antara arsalnaka alaihim dengan ilaihim. Ada ayat Al-Quran kalimah wa ma arsalnaka lahum ataupun ilaihim. Kalau lahum atau ilaihim maknanya kepada mereka. Kepada mereka. Yang ini Allah mengutus Rasul kepada mereka. Adapun ala menyampaikan manhaj, menyampaikan risalah Allah. Itu bezanya. Jadi tugas Rasul hanya menyampaikan risalah ilahiyah kepada manusia. Setelah disampaikan, habislah tugasnya, dan akhirnya umat yang menerima risalah itu bermulalah tanggungjawab mereka. Jadi Rasul punya tanggungjawab, umat pun punya tanggungjawab. Dalam surah tadi 24 ayat 54, setelah Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim, qul ati'u Allah wa ati'ur Rasul, next word, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum. Itu ayatnya. Fa in tawallaw, jika kamu berpaling, kamu tidak mau mentaati Rasul, maka ketahuilah oleh kamu, fa inna 'alaihi ma hummil. Tugas Rasul hanya apa yang dibebankan Allah kepadanya. Apa dia beban itu? Tabligh, menyampaikan. Wa 'alaikum, dan ke atas kamu sekalian wahai umat, ma hummiltum, apa yang dibebankan Allah kepada kamu. Apa dia? Menerima, melaksanakannya, tunduk dan patuh. Itulah kita sekarang ini punya tugas dan beban yang dibebankan Rasul kepada kita. Menerima, mentaatinya, tunduk dan patuh serta melaksanakannya. Kemudian ayat berikutnya apa? Ada encouragement dari Allah, ada good news. Wa in tuti'uhu, tak mau sambung. Sambunglah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Dan jika kamu mentaatinya, di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah apa? Pasti kamu mendapat petunjuk, berada di jalan yang benar, di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. So, tiada petunjuk yang paling benar kecuali petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita semuanya ingin mendapat hidayah min Allah, taufik dari Allah, please ikuti apa yang dibawa dan diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita membaca surat Al-Fatihah, berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ayat itu ditafsirkan dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ayat ini ditafsirkan melalui surah 469 yang sudah dibaca sebelum ini. Coba bacakan untuk saya, jangan dibuka. Begitu. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini coba terjemahkan makna siratal ladzina an'amta 'alaihim itu dengan mentaati Rasul. Okey? Kata kunci pada ayat itu may yuti'illah war rasul. Betul tak? Wa may yuti'illah war rasul. Itu kata kuncinya. Okey. Nah, kita sudah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan yang lurus itu. Ingat surah 42 52? Tak ada jawaban, berarti tak dengar itu. Kalau dengar pasti dia akan ada respon kan? Okey. Nah, surah 42 ayat 52, hampir hujung ayat itu Allah berfirman, wa innaka latahdi kemana? Ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar membimbing, menunjukkan, membimbing, mengajak orang ke mana? Ke jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim tadi. Dan jalan itu sudah perfect. Jelas, nyata, terang, mudah, lurus, tepat, selamat, aman, dan gampang.
Bahasa apa? Bahasa Germany. Okay. Maknanya mudah lagi, jelas. Jalan itu sudah ada itu. Shiratal mustaqim itu sudah ada. As-siratul mustaqim sudah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'alaina, kewajiban kita apa? Hanya masuk ke jalan itu tanpa menokok tambah. Sebab jalan itu sudah disempurnakan Allah. Surah 5 ayat 3. Pada hari ini telah kesempurnakan bagiku agamamu. Sudah perfect dah. Masuk saja di situ. Okay? Jangan pening-pening. Masuk saja. Kalau makanan itu sudah digoreng segagalnya, tinggal apa saja? Makan saja. Jangan dah digoreng lagi, ditambah lagi ingredient yang lain, tak payah. Sudah perfect dah. Sesuatu yang perfect, once you tambah sesuatu, it's not perfect anymore. Betul tak? Atau dikurangi, maka sudah tidak lagi perfect. Sementara Allah berfirman surah 5 ayat 3, akmaltu lakum dinakum, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna dah. Kenapa harus ditambah-tambah? Nah, di akhir zaman ini ada orang yang tak puas hati dengan as-siratal mustaqim tu. Tak puas hati dengan itu. Dia kata apa? Kami pun we have our own cara. Maka mereka modify jalan itu. Ditambahlah itu, tambah ini, dikurangi dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, macam-macam lah ditambah. Okay, so, tidak puas dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia modify jalan itu. Astaghfirullahaladzim. Kenapa kita mesti menghabiskan tenaga, fikiran, wang ringgit hanya untuk membuat sesuatu yang baru dalam agama Allah? Dan maknanya Rasulullah punya pendekatan apa? Bukan tak betul. Dia punya pendekatan much better than Rasul. Na'udzubillah min dzalik. Ramai orang tidak memahami konsep asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey. Padahal justru Allah mengutus Muhammad SAW itu untuk jadikan contoh suri tauladan. Wa in tuti'uhu, kalau kamu mentaatinya, dijamin tahtadu. Nah, kalau kamu punya your own way, cara pendekatan diri kepada Allah, maka tidak ada jaminan dari Allah tahtadu. Dan sebenarnya juga orang musyrikin dalam surah 39 ayat yang ketiga, mereka juga mengatakan perkataan yang sama. We have our own cara lah. Yang penting kan sampai kepada Tuhan, kata mereka. Itulah asyirkul akbar dalam surah 39, bukan 3. Surah 39 ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Mereka berkata, ma na'buduhum illa liyaqarribuna ila Allahi zulfa. Nah itu. Jadi perkataan itu bukan baru. Bukan baru perkataan itu. Kita diperintah oleh Allah untuk mentaati Rasul, mengikutinya. Okey? Mengikuti apa yang dibawanya, maksudnya mengikuti, menepati dan mencontohi Nabi. Ittiba' dan iqtida, meneladani Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Okey? Fattabi'uni, ikuti Rasul. Okey? Iqtida dalam surah 33:21 bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswah yang terbaik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sedangkan Rasul pun diperintah oleh Allah untuk beriqtida pada rasul-rasul yang datang sebelumnya. Maka kita diperintah oleh Allah untuk beriqtida kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa bihudahum iqtadih. Nah, dengan hidayah dan petunjuk mereka itu, Allah menyuruh kepada Rasul untuk mengikutinya. Nah, kita diperintah oleh Allah untuk mengikuti, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak puas hati
dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itulah orang yang tersebut tadi faqad tawalla ataupun a'radha, sudah berpaling daripadanya. Ya Allah, kita ni bertuah ya umat akhir, sebenarnya dalam bahasa saya lah. Kenapa? Everything sudah has been perfected and then clarified by Nabi, jelas sekali. Rasulullah ada menyebut mahfuz sama hadis, taraktukum ala nahjatil bayadha, aku tinggalkan kamu di atas manhaj, sistem yang putih, yang mudah, jelas, terang lagi nyata. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Nak menjelaskan betapa terangnya. La yazighu anha illa halikun, tidak ada orang yang melencong, yang menyimpang dari manhaj ini, illa melainkan halikun, ia celaka dan binasa. Tak takut ke dengan amaran Rasul? Aneh ya di akhir zaman. Jalan sudah terang, ada jalan tol, dia masih nak ambil jalan lama. Ya Rabb ya Karim. Jalan lama tu dia jalannya bengkok-bengkok. Okey. Tidak aman, tidak selamat, banyak pula rintangan dan terasa jauh, memenatkan. Bukan begitu? Sementara jalan ini kan lurus, yang lurus itu cepat, mudah, kan? Selamat, jalan lurus itu. Tapi itulah manusia, ada saja yang tawalla. So, kalau ada orang yang tawalla, fama arsalnaka alaihim hafizah. Rasulullah SAW tentu merasa duka cita lah, sedih hati, kenapa dia orang turn away. Padahal Rasulullah datang tu to save them from the hellfire, dan untuk menunjukkan mereka jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang selamat. Tapi ada saja orang yang tidak mau mengikutinya. Maka Nabi rasa sedih. Bukan sedih itu kerana dia merasa gagal, tidak sama sekali. Kerana dia tahu dari Allah, whosoever turn away dari pengajarannya pasti akan celoko. Itu masalahnya, pasti akan celoko. Itu yang Nabi sedih itu, sehingga terasa ya Allah ya. Kerana dalam surah 18 ayat yang ke-6 kan, sedih sekali Rasulullah melihat keadaan itu. Maka Allah pun memberikan motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Subhanallah. Dia duka cita kerana manusia tidak tahu bahawa dia diutus oleh Allah itu untuk membawa kita ke jalan yang hak, jalan yang selamat dunia dan akhirat. Tapi ada saja yang tawalla. So, kalau mereka yang tawalla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu duka cita. Okey, aku tidak mengutus kamu untuk memaksa manusia supaya beriman. Tidak lebih, hanya sekadar tabligh risalah. Sekiranya Allah menghendaki semua manusia di atas muka bumi ini beriman, Allah akan dapat melakukannya tanpa mengutus seorang rasul pun. Dalam surah 10 ayat 99 Allah ada berfirman, walau syaa rabbuk la amana ma fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Itu dia. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki semua manusia yang ada di atas muka bumi ini beriman kepada Allah, maka Allah akan dapat merealisasikan kehendaknya itu. Semua manusia akan beriman tanpa perlu mengutus seorang rasul. Tetapi Allah tidak menghendaki iman tanpa ilmu, iman tanpa kefahaman. Iman yang insting tadi itu, belief in oneness of God, itu tidak cukup. Padahal dengan fitrah itu, ya dia sudah beriman. Tapi Allah menghendaki bukan hanya itu. Maka diutusnya Rasul itu untuk menjelaskan manhaj Allah, menerangkan jalannya. Dijelaskan ini jalan yang benar, itu jalan yang batil. Ini jalan siratal ladzina an'amallahu alaihim, dan itu jalan al-maghdub alaihim, dan jalan orang-orang yang dhalun.
Dijelaskan oleh Rasul. So kalau ingin selamat, maka ikutilah jalan orang-orang yang telah dianugerahkan nikmat yang istimewa kepada orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Dan nikmat ini tidak dianugerahkan Allah pada semua orang. Bukan nikmat hissiyah, bukan material, tapi ma'nawiyah, spiritual aspect yang dianugerahkan oleh Allah kepada sesiapa yang dikehendakinya. Bapa saudara Rasul pun tak dapat. Pak Lahab dengan Pak Dalib tak dapat. Kita hidup 15 abad selepas itu. Bihidayatillah, dengan takdir Allah kita mendapatinya nikmat ini. So oleh itu, teladanilah mereka yang telah dianugerahkan Allah nikmat yang mulia ini. Mereka tentu orang-orang pilihan. Oleh itu ketika seorang mukmin membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia termotivasi dengan ayat itu untuk berusaha keras agar berada di atas jalan itu dan tetap berada di jalan itu hingga ke destinasi yang terakhir. Dan selama berada di jalan itu, dia meneladani orang-orang yang telah dianugerahkan Allah nikmat karunia ke atas mereka, terdiri dari 4 kelompok. Dan kalau anda nak meneladani mereka, please ikut sikon yang ditetapkan oleh Allah. Yang atas sekali siapa? An-Nabiyyin. Yang kedua As-Siddiqin. Ketiga Asy-Syuhada. Keempat As-Salihin. Ikuti yang paling atas, manhaj nabawi. Dan mereka semua ini yang tiga adalah pelaksana terhadap manhaj nabawi. Orang-orang yang sadiqun pada iman mereka, ucapan mereka dan perbuatan mereka. Tentu anda sudah kasih tanda surah 49 ayat 15. Okey. Warna merah ya ataupun hijau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Then wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Anda perhatikan hujung ayat, ulaika humus sadiqun. Orang mukmin ialah orang yang sadiq. Abu Bakar As-Siddiq itu selalu membenarkan, manusia yang tidak ada keraguan, orang yang sangat jujur dalam iman, ucapan dan perbuatannya. Tidak ada sedikit pun keraguannya di dalam jiwanya, dalam hatinya terhadap apa jua yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi yang diberitakan Allah di dalam Al-Quran. Kini kita hidup berada di zaman ada manusia yang meragukan relevansi sistem Allah dan manhaj Allah. Ada orang yang mengatakan, boleh ke di zaman moden ini undang-undang Islam, hukum hakam Islam Al-Quran diaplikasikan? Astaghfirullah min kulli dzambin. Ini orang, na'udzubillah, meletakkan dirinya lebih tahu daripada Allah. Lebih tahu dia daripada Allah. Ketika dia bertanya, boleh ke undang-undang Islam, ajaran Islam, syariat Islam dilaksanakan pada zaman moden ini? Berarti dia meragukan ilmu dan kebijaksanaan Allah, meragukan relevansi Al-Quran Al-Karim sebagai manhaj dari Allah, meletakkan dirinya he knows better than Allah. Dia menuduh Allah itu tidak tahu kalau masyarakat dia itu masyarakat moden. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Do you think it's a small matter? Ini benda yang sangat serius. Please beware, hati-hati. Kerana sebab satu perkataan itu akan gugur iman seorang mukmin. Kerana sebab satu perkataan, hati-hati. Astaghfirullah. Jangan ikut maqasid. Okay. Syariat lain lagi, maqasid ada lain, berbeza. Maqasid syariah untuk menjaga 5 perkara. 5 perkara ini maqasid syariah. Agama, okay, akal, jiwa kan, kemudian keturunan dan harta. Itu maqasid. Syariat diturunkan untuk itu. Nah, sekarang orang melecehkan agama karena tidak diaplikasikan, mana dia? Dibiarkan orang melecehkan agama. Orang mengaku Tuhan dibiarkan. Orang yang mengaku hantu dikejar-kejar. Mengaku hutan, mengaku Tuhan dibiarkan. Orang yang mendakwah dirinya sebagai nabi dan rasul dibiarkan.
Orang yang mengatakan bahwa Rasul yang terakhir itu Mirza Ghulam Ahmad, dibiarkan. Orang yang sujud manusia kepada manusia yang lain, dibiarkan. Astagfirullah. Ini maqasid, which maqasid yang dimaksudkan? Agama orang murtad dibiarkan sekarang. Agama itu yang paling penting. Menjaga jiwa. Orang sekarang membunuh sangat mudah. Bukan begitu? Membunuh orang lain sangat mudah. Karena sebab benda-benda yang remeh-temeh, bukan karena hakul Islam. Almost every day berlaku. Na'udzubillah. Maqasid syariah yang mana yang dimaksudkan? Orang mabuk minum arak, dibiarkan. Agak kurang dikawal. Di mana-mana. Saya ada tetamu dan nak pergi ke Twin Towers. Parking naik ke atas dekat syaitan ada dekat bandar tu. Saya baca syaitan. Saya tak tahulah. Mungkin saya salah baca. Bahasa Jepun tu ke atas. Begitu turun ke kanan, orang sedang minum arak dengan gelasnya itu. Di negara Islam. Begitu bebas, open. Astagfirullah. Dan ada kadang-kadang pun operation dia apa namanya? Polis atau pemandu yang mabuk kan ada jaga. Kenapa? Dia kesalahannya hanya mungkin mabuk masa memandu. Nah, itu bukan syariat. Nah, belum lagi yang berzina, yang merokok dan sebagainya. Bahkan ada perzinahan yang dilegalize mulai pukul 6 hingga 1 pagi. Sebelum dan selepas 1 pagi apa? Akan datang penguat kuasa, betul tak? Ditangkap. Kenapa? Sebab kamu telah melanggar undang-undang license. License-nya pukul berapa? 1 pagi aja. Ini diserbu pukul berapa? Pukul 2 pagi. Sebabnya apakah kena maksiat atau kena license? Ini di Jakarta. Di Jakarta berlaku. Mudah-mudahan di sini tidak berlaku. Berarti legal itu pukul 6 hingga pukul 1 pagi. Lepas itu bukan kerana maksiat. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Perompakan, pencurian kita dengar setiap hari. Setiap hari kita dengar. Sama ada perompakan itu yang secara tradisional atau secara manual, dan ada secara yang auto, mudah saja, dengan tenyeh saja. Jadi mana maqasid syariah? Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin. Allah menurunkan syariat itu for our own good, not for him. Bukan untuk Rasul. And he knows better than us. Bila Allah turunkan syariat itu adalah untuk menjaga, memelihara kita, untuk kebaikan kita sebagai hamba-Nya. Allah tidak punya interest apa-apa, demikian juga Rasul. Zat yang maha mulia yang tidak punya kepentingan apa-apa, undang-undang, peraturannya, syariatnya, manhajnya pasti adil. Okay. Kalau ada peraturan dibuat oleh makhluk yang punya interest, niscaya tidak adil, akan berlaku kezaliman. Siapa yang punya interest? Ya manusia. Betul tak? Nabi ada interest tak? Tidak. YB? SB? Safwan Badri ada interest. Ada interest. Coba kita manusia biasa. Manusia biasa. Kalau kita nak buat undang-undang, maka undang-undang itu pertama kali jangan kena batang hidung air. Betul tak? Biar kena batang hidung orang lain. Bila dekat pada batang hidung air akan ubah lagi. Kerana kita ada interest. Hanya Allah yang maha mulia, yang maha ghaniyun 'anil 'alamin, maha kaya. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak punya interest, self interest. Untuk apa saja tidak. Ketika Nabi, kalaulah Rasulullah ada self interest, diberi pertolongan oleh Allah, idza jaa nasrullahi wal fath, pada tahun ke-8 atau Fathu Makkah, kalau dia punya interest, maka dia akan mengangkat dirinya sebagai yang di pertuan negeri, mungkin kota Makkah umpamanya. Misalnya kan,
Tapi Nabi tidak punya interest. Dia balik lagi ke Madinah. Dan umat Islam ke mana-mana setelah itu tidak menjajah, sebaliknya futuhat Islamiyah, membebaskan orang dari menyembah kepada sesama manusia supaya menyembah kepada Rabbu manusia. Pas itu mereka balik lagi kerana tidak ada interest. Oleh itu dalam surah Yasin yang anda sudah hafal, siapa yang patut diikuti? Ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Yang keduanya, wahum muhtadun. Okey, ayat 81 next time. Terima kasih. Saya ada hal ini, minta maaf. Ada dua hal, bukan satu hal. Okey, sudah 15 minit. Ada hal nak pergi ke airport segera ni. Terima kasih. Minta maaf kurang masanya, mengurangi masa anda. Ada 1/4 jam lagi. Ada hal yang mendesak. Aku qouli hadza wa astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.